Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di Tri Podcast episode 2 dengan saya, Sri Ningsia Maria Putri, selaku host pertama yang berperan dalam membuka video kali ini. Dan saya sebagai host kedua di episode kali ini. Lalu saya Andi Triana Seza selaku host 3 pada episode hari ini. Nah, buat kalian semua yang nonton podcast ini nih, semoga kalian semua masih semangat dalam mengejar mimpi kalian ya. Anyway ya guys, buat kalian yang baru nonton Trip Podcast hari ini, jadi aku akan ceritain sedikit asal-usul dari Trip Podcast ini. Trip Podcast ini terbentuk karena adanya tugas dari salah satu mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Miss Suci Amelia SPD MPD. Nah, walaupun ini hanya sekedar tugas mata kuliah untuk menunjang nilai-nilai kita, tapi kita itu ada semangat dan sangat antusias untuk mengerjakan tugas video-video ini. Nah, walaupun begitu, kita ngerjainnya tuh nggak setengah-setengah kok. Kita ngerjainnya tuh dengan senang hati. Kalau tahu ini tugas harusnya kita tuh harus serius kan, tapi kita nggak. Kita tuh bawa enjoy aja, bercanda-bercanda. Kalau selama kalian nonton podcast kami, kalian enjoy ya. Kalau perlu, kalian boleh sambil ngemil, sambil belajar, ataupun apapun yang kalian mau. Yang penting, ilmu yang bakal kami bawakan untuk kalian itu bakalan bermanfaat banget. Nah, jadi pada podcast sebelumnya kan kita ngebahas pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Kira-kira nih ya, apa materi kita pada hari ini ya? Iya nih, materi apa ya yang bakal kita bahas kali ini? Apakah masih berhubungan tentang pendidikan juga? Nah, materi kali ini tuh kita masih membahas dengan yang berhubungan dengan pendidikan kok. Hanya saja kali ini tuh mengenai guru, yang dimana guru itu merupakan pahlawan di kelas kita. Seseorang yang tidak kenal lelah dalam membagikan ilmu yang mereka peroleh lebih dulu daripada kita. So, tema materi kita kali ini adalah guru keren, sekolah hebat. Rahasia pendidikan Indonesia biar nggak kalah sama dunia. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita kita nih, aku tuh mau nanya deh kepada kalian. Kan kita ini beda sekolah ya, jadi aku tuh penasaran deh, siapa sih guru favorit kalian dan kenapa kalian bisa menyukai guru tersebut? Coba jelasin kan teman-teman. Wah, kalau aku sih suka banget sama guru BK aku. Alasannya tuh karena namanya Bu Indah ya. Alasannya tuh karena beliau tuh baik, tegas, dan adil. Suka mengarahkan kita dan suka menasihati. Intinya beliau tuh baik banget deh. Susah dijelasin. Aku sih ada tuh seorang guru di sekolah aku tuh orang-orang bilang itu dia itu killer banget. Tapi menurut aku sih nggak killer amat sih, walaupun killer. Tapi dia jadi guru favorit aku sampai lulus. Nah, nama beliau yaitu Pak Asri. Kita panggil beliau seperti itu. Pak Asri ini seorang guru fisika. Nah, alasan saya menyukai beliau yaitu karena setiap kelasnya, baik itu secara teori maupun praktek, beliau itu sering ngasih kata-kata motivasi buat kita. Nah, salah satu kata-katanya yaitu yang paling membekas ingatan saya itu yaitu ilmu tanpa adab itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Menurut beliau itu ilmu itu keduanya itu harus balance antara jika ada ilmu ada adab. Nah, jika ada adab sudah pasti berilmu. Wah, Masya Allah banget ya ceritanya. Nah, giliran saya ya. Kalau saya tuh sosok guru favorit yang saya suka itu di sekolah saya itu seprodi dengan kita, jurusan bahasa Inggris juga, dan beliau juga mengajar di sekolah saya, dan namanya itu Ibu Mulyati SPDGR. Beliau tuh sosok guru yang saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata, saking hebatnya beliau menurut saya. Beliau tuh sudah memberikan saya banyak motivasi. Tanpa adanya beliau, entah saya akan jadi seperti apa tanpa adanya motivasi dari dia, tanpa dari dorongan dari dia. Mungkin tanpa beliau itu juga saya mungkin tidak bisa berada di sini, karena tanpa motivasinya. Ya mungkin hanya itu, saya tidak bisa lagi menjelaskan sosok beliau yang lebih banyak, karena beliau itu guru yang best menurut saya. Nah,
dari cerita singkat kita aja tuh udah kelihatan guru itu ternyata mempunyai pengaruh yang lebih besar. Satu kalimat dari mereka bisa membuat muridnya menjadi semangat. Satu metode bisa membuat pelajar yang tadinya monster jadi pelajar yang favorit. Betul, tapi di sisi lain kita juga sering dengar keluhan seperti kualitas pendidikan kita tuh masih berada di peringkat bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ya, kayak skor PISA, yaitu tes internasional. Ternyata Indonesia itu masih berada di peringkat bawah. Padahal target kita kan menjadi negara top pada tahun 2045. Seperti visi yang sering kita dengar, yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh, gimana sih caranya agar kita bisa ngajar? Apakah semuanya itu tergantung pada guru atau apakah ada faktor lainnya? Aku kadang mikir ya, gimana sih rasanya kalau guru kita dulu tuh harus ngadepin anak-anak zaman sekarang yang dimana 3-5 menitnya itu mereka ngebuka HP, entah buka sosmed, kamera atau apapun itu. Iya tuh, kadang gurunya bilang tolong simpan dulu HP-nya ya. Muridnya malah bilang ini tuh bukan HP Bu, tapi ini tuh salah satu alat untuk proses pembelajaran. Padahal gurunya udah minta tolong loh untuk HP-nya disimpan buat ngedengerin penjelasan dari sang guru. Apakah itu sopan? Nah, atau murid yang sambil nge-live di TikTok pas ujian kayak, halo guys, kita lagi sedang ujian nih, jangan lupa subscribe dan like ya. Kadang itu anak-anak seperti begitu ya kalau pada saat ujian, dan kadang juga nge-live sambil joget-joget ria. Bisa jadi, tapi serius, guru zaman sekarang tuh harus punya level yang setara dengan konten kreator. Bikin materi yang menarik, harus ngerti teknologi dan juga sabar. Nah, kayaknya penonton kita udah pada ngerti deh tentang pembahasan yang akan kita muat dalam materi ini. Maka dari itu, kita nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kita juga udah undang sesosok narasumber kita hari ini. Bukan guru senior, bukan dosen, tapi mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis. Loh, kenapa harus mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis? Kan kita lagi ngebahas pendidikan, bukan lagi ngebahas bisnis. Loh, justru itu yang menarik kan? Karena di dalam dunia pendidikan itu, kita juga butuh yang namanya manajemen yang rapi kayak bisnis. Setuju. Bayangin aja sekolah tanpa manajemen, jadwal yang bentrok tak terstruktur, dana yang hilang, para guru pun bingung, kayak startup tanpa CFO. Nah, mari kita langsung sambut aja ya bintang tamu kita pada malam hari ini, Kak Ellen. Semuanya, aku senang banget nih diundang di podcast episode kedua. Aku nonton episode pertamanya itu seru banget dan juga keren banget, nontonnya hebat semua, dan aku nggak nyangka bisa diundang di podcast di episode kedua ini. Wah, Masya Allah, terima kasih Kak atas pujian. Iya, sama-sama. Wah, jadi Kak Ellen udah nonton episode podcast kita yang pertama. Iya. Aku nggak nyangka banget kalau Kak Ellen bisa nonton itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau ke sesi selanjutnya, boleh nggak sih Kak Ellen kenalin dirinya dulu? Ya, boleh banget. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Ellen Keri Perodo. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Administrasi Bisnis, dan kita satu kampus, kita sama-sama dari Universitas Negeri Makassar. Dan hari ini aku senang banget, aku semangat banget diundang podcast karena ini kita membahas tentang pendidikan dari sama teman-teman pendidikan bahasa Inggris. Nah, aku senang banget. Pasti seru banget kalau membahas tentang pendidikan, tapi nggak akan ada habisnya. Oh, keren banget, Kak. BTW, sebelum masuk ke hal yang serius, boleh dong share pengalaman Kakak terkait siapa sih guru favorit Kakak pas sekolah? Oh, guru favorit ya. Saya kalau favorit, aku jujur semua guru tuh favorit aku karena aku tuh percaya bahwa jadi guru tuh susah banget. Terus harus mempelajari karakter siswa. Jadi kalau ditanya favorit, kayaknya semuanya favorit. Tapi kalau saya kayak the best for the best teacher, kayak aku Pak Bimo deh. Halo Pak Bimo. Jadi Pak Bimo itu guru sosiologi aku. Sebenarnya nama aslinya itu Pak Sumardin Laode, cuman dia tuh seringnya dipanggil Pak Bimo. Kenapa aku suka banget sama Pak Bimo? Karena menurut aku dia orangnya tegas, lucu, tapi tetap membawa gairah gitu untuk belajar. Kayak belajarnya jadi seru banget kalau sama Pak Bimo.
Itu sih Pak Bimo. Halo Pak. So, boleh nggak sih Kak sharing-sharing mengenai kehidupan Kakak selama mungkin boleh nih pas maba bagaimana atau sekarang pas semester 3 itu gimana sih? Waduh, sebenarnya sekarang sok sibuk aja sih. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh dari maba lumayan sering ikut kegiatan. Aku ikut bispro, aku kadang juga MC. Aku suka gitu ngisi-ngisi waktu luang supaya banyak juga yang banyak belajar hal baru. Karena kan kita tahu juga kalau di dunia perkuliahan itu kita nggak boleh cuma belajar di kelas, tapi kita harus belajar gimana ya caranya supaya kita mengembangkan skill kita. Nah kalau kalian nih maba gimana? Kalau maba kan kayak masih agak buram-buram gitu kan mau ngapain? Mungkin bisa juga sharing-sharing kan kalau maba gimana? Aduh, gimana nih ya Kak, kalau kita sih mau sharing pengalaman, masih belum punya banyak pengalaman ya, karena kan kita masih semester awal, apalagi kita online ya, jadi kita tuh masih belum terlalu mengenal lebih dalam soal jurusan kita, apalagi soal kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Negeri Makassar itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung saja ya melangkah ke pertanyaan yang lebih serius lagi. Kak Ellen, sebagai mahasiswa bisnis, gimana sih pandangan kakak soal hubungan manajemen bisnis dengan dunia pendidikan? Kenapa pendidikan itu bisa menarik buat Kak Ellen? Ya, saya kalau membahas tentang dunia bisnis dengan pendidikan, apa sih hubungannya? Saya mau kasih dulu ya, di bisnis, di dalam prodi aku tuh belajar tentang gimana sih caranya memanajemen sumber daya manusia, gimana caranya kita mengambil keputusan yang strategis. Karena kan dalam berbisnis pasti banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Nah, itu yang jadi pembelajaran gimana ya cara mengambil keputusan yang strategis dan juga tepat. Nah, sama juga kayak pendidikan, kita belajar gimana ya caranya biar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, biar bisa sampai ke siswa gitu. Karena kan sekarang tuh susah banget ya ngajar siswa, itu susah banget menurut aku. Karena aku pribadi pun kalau ditanya sanggup nggak jadi guru, ya nggak sanggup, karena kita harus belajar tentang karakter siswa. Nah, kalau yang menarik buat aku dari pendidikan itu adalah sebenarnya bukan hanya tentang kita belajar di kelas, tapi gimana caranya kita belajar untuk mengatasi suatu masalah, kita belajar untuk gimana ya caranya biar masalah itu bisa selesai. Apalagi kan sekarang maba ini banyak tugas. Aduh, itu saya waktu maba banyak sekali tugas, kayak aduh gimana ya cara selesaikan tugasnya ini satu persatu. Nah, itu caranya kita belajar untuk mengatasi itu. Oh, jam segini kita kerja tugas ini ya, jam segini ya, itu kita belajar untuk memanajemen. Bahkan di pembelajaran aku pun aku belajar manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi dan lain sebagainya. Begitupun juga pendidikan, banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Jadi bisa dibilang ada kaitannya ini erat banget sama-sama memanajemen gitu. Jadi sekolah itu kayak startup ya Kak. Nah, bedanya itu produk yang dihasilkan itu bukan barang, tapi sumber daya manusia. Iya, benar sekali. Pendidikan itu memang adalah bisnis, tapi bisnis itu bentuk untuk manusia. Gimana caranya kita membangun manusia yang bisa dibilang investasi untuk jangka panjang. Gimana kita membangun orang-orang yang bisa memperbaiki nih generasi kita supaya menjadi generasi yang lebih baik dan juga lebih maju. Jadi kalau dibilang pendidikan itu sama kayak bisnis. Kalau di bisnis kita kan cari profit, cari keuntungan, tapi nggak semata-mata hanya keuntungan. Dalam bisnis kita juga belajar gimana ya caranya supaya bisnis kita itu bisa mengatasi masalah orang-orang. Begitupun pendidikan. Pendidikan itu gimana caranya kita investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Berbicara tentang pendidikan, pasti tidak lepas dengan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Kenapa isu ini penting banget untuk kualitas pendidikan kita ya? Benar banget, karena kan bisa dibilang guru atau seorang pengajar tenaga pendidikan, mereka yang akan menyampaikan materi kepada siswa. Jadi ya kita perbaiki dulu orang yang akan menyampaikan materi ini, supaya gimana caranya mereka untuk menyampaikan materi ini langsung ke siswa. Jadi kalau dibilang penting profesionalisme guru, iya penting banget kalau menurut saya. Karena bahkan menurut riset atau survei dari UNESCO, itu di Indonesia bisa dibilang profesionalisme guru itu masih sangat kurang, guru dan juga tenaga kerja. Jadi itulah penting banget untuk kita memperbaiki dulu profesionalisme guru supaya nanti mereka yang akan menyampaikan langsung ke siswa gitu. Tapi kan seperti yang kita lihat, banyak itu orang yang berpikir bahwa profesionalisme itu cuma soal guru yang berada di kelas. Padahal sistemnya itu pasti yang lebih luas daripada itu kan.
iya itu benar lagi ya gitu ya. Kadang orang cuma pikir aduh nih gurunya gimana ya bla 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 lain sebagainya, tapi sebenarnya kita lihat dulu bahwa sistem pendidikan tuh luas, nggak hanya tentang guru tapi ada perpustakawan, orang yang jaga laboratorium, staf administrasi, itu sistem dari pendidikan itu. Nah jadi yang diperbaiki itu bukan cuma profesionalisme guru tapi sistem pendidikannya juga, karena ya kayak rumah sakit gitu, dokter itu memang penting tapi perawat dan juga apoteker tuh sama-sama penting perannya, sama kayak di pendidikan, guru penting, staf-staf di sekolah pun sama pentingnya gitu. Nah, terus dari mahasiswa bisnis, apa sih relevansinya? Nah, dalam administrasi bisnis kita kan seperti yang aku jelasin tadi, kita menyoroti manajemen. Sama kayak pendidikan, kita harus mengelola pendidikan itu. Bagaimana sih caranya pendidikan ini agar jadi lebih baik? Apa sih yang harus diubah? Tapi yang perlu kita tahu kayak dalam berbisnis kita harus tahu dulu nih apa masalahnya. Sama kayak pendidikan, apa sih masalah pendidikan ini? Apa sih yang harus diubah? Manajemennya kah, tata kelolanya kah, atau dan lain sebagainya. Sama-sama penting. Tapi sebuah standar kompetensi, misalnya kita bilang oh profesional itu penting, iya penting, bukan hanya sebagai fashion, tapi sebuah standar yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tadi kan yang ditanya mengenai pikiran orang-orang tentang profesionalisme guru yang sekedar hanya di kelas. Kalau menurut Kak Ellen itu, guru yang profesional itu seperti apa sih Kak? Kalau bahas profesionalisme agak takut ya, karena saya kan jujur saya kan bukan seorang guru ya, jadi mungkin saya akan menjelaskan menurut pandangan saya sebagai seorang siswa, karena saya pernah menjadi seorang siswa. Jadi sebagai siswa kita kan pernah nggak sih kayak kadang ada pengajar yang datang kasih tugas terus udah gitu, kalian pernah nggak? Pernah kan kayak aduh apa nih ya tugasnya, kayak nggak ngerti, kita nggak tahu ini apa, cuman kerjain nomor 1 sampai nomor 3, terus kerjain udah selesai tanpa kita tahu ini materinya sampai nggak gitu ke mahasiswa. Sama kayak yang saya bilang tadi, jadi guru itu susah banget menurut aku. Guru itu makanya ada pepatah mengatakan guru pahlawan tanpa jasa, karena emang bener jadi guru tuh susah banget. Bayangin kalian jadi guru, kita harus memahami ratusan karakter siswa, karena tiap siswa itu kan beda-beda karakternya. Guru harus bisa memahami gimana sih caranya biar apa yang dia sampaikan itu sampai langsung ke siswa gitu, karena ada kan mungkin dari kalian kayak oh ada yang harus 1 kali dijelaskan udah ngerti, terus ada yang kayak 2 kali baru ngerti, terus ada yang pakai contoh baru ngerti. Nah makanya kalau kita berbicara tentang profesionalisme, ya gimana caranya biar pengajar atau guru itu sendiri bisa menyampaikan materi yang bisa secara jelas kepada siswa. Jadi bukan hanya sekedar kasih tugas dapat nilai 100 tapi siswa itu nggak ngerti apa yang mereka kerjain. Jadi kalau ditanya profesionalisme, ya itu tadi gimana caranya biar guru-guru ini bisa paham karakter siswanya dan mereka bisa tahu gimana cara nyampein materi ini ke siswa itu secara langsung dan mereka bisa paham dengan jelas gitu. Wah, kayak superhero aja ya. Guru itu mempunyai banyak skill yang perlu dipelajari dalam dunia di zaman sekarang. Benar banget, makanya itu tadi saya bilang superior, dia harus bisa inilah, dia harus bisa itulah, gimana dia harus sama kayak kita di bisnis, kita belajar tentang psikologi, kita belajar tentang bagaimana sih pemikiran konsumen dan lain sebagainya. Sama kayak guru tuh juga harus belajar tentang psikologi seseorang, gimana sih anak ini, kadang kan ada kayak anak malas belajar, sebenarnya dia nggak malas, cuman karena ada cara-cara yang lain aja. Nah gitu, kayak guru juga gitu, dia harus bisa memahami karakternya gitu. Walaupun sebagai mahasiswa prodi administrasi bisnis, Kak Ellen punya pengetahuan yang begitu luas dan melek dalam pendidikan ya. Nah, emangnya ada nggak sih contoh nyata yang Kak Ellen tahu gitu? Nah, kalau contoh nyata kita harus mengambil dari sebuah jurnal nih ya. Jadi ada contoh nyata di satu studi di SMP Muhammadiyah 1 Medan, itu menunjukkan gurunya itu menyiapkan RPP dan juga media variatif yang memberi remedial berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi ada tantangan kurikulum dan sumber daya. Jadi itu salah satu bentuk ternyata ada variatif ya yang diberikan oleh gurunya. Jadi kayak siswanya kayak waduh semangat nih belajar karena ada hal-hal yang baru, membangun semangat untuk siswanya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, apakah masih ada lapangan yang belum siap?
Kalau masalah belum siap pasti ada lah ya, namanya kita dalam hidup pasti ada yang bagus, ada yang nggak bagusnya, ada yang siap, ada yang belum siap ya, mesti banyak lah. Mulai dari banyak para guru yang belum menyiapkan perangkat mengajar dan juga metode yang masih monoton kayak 1+1 2 itu aja, kayak aduh ini lagi kan kalian bosan nggak sih kadang kalau kayak belajar, aduh ini lagi kayak bosan. Jadi memang masih ada guru-guru yang kadang masih monoton mengajarnya, kayak saya bilang tadi, kayak kasih tugas kerjain 1-10 udah pulang gitu, kita dapat nilai 100 tapi kita nggak dapat inti pembelajarannya. Itu yang masih menjadi kekurangannya gitu. Walaupun memang sekarang itu yang jadi problemnya itu kan banyak banget ya orang yang ngobrol kayak iya profesionalisme itu kan tergantung dari gaji guru kan sekarang kurang dan lain sebagainya. Iya, menurut saya itu juga salah satu alasan, tapi banyak kok guru-guru yang walaupun bisa dibilang gajinya kecil tapi mereka tetap bekerja sepenuh hati gitu, mereka tetap mengusahakan yang terbaik biar kita punya nih generasi emas yang nanti akan datang. Makanya kita harus berjuang sama-sama supaya kita nanti bisa membangun generasi-generasi yang terbaik lagi ke depannya gitu. Ternyata nggak semulus apa yang dipikirkan ya. Iya, bener banget. Masalahnya tuh banyak guru di kota ya. Sekarang tuh banyak banget guru-guru di kota, sementara di desa itu kurang gitu. Jujur di desa aku aja tuh masih cukup kurang untuk guru. Ada yang nggak ada pelajaran bahasa Inggris, guru bahasa Inggrisnya nggak ada gitu. Itu masih kurang, yang hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Nah, iya Kak, belum lagi itu tenaga kependidikan lainnya seperti pustakawan, laboran, staf administrasi juga sangat jarang ditemukan kan ya? Iya, benar banget. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kita membahas tentang pendidikan, kita nggak hanya sorot gurunya aja gitu. Walaupun ya sebenarnya pasti yang akan jadi pandangan utama kita tuh gurunya gitu ya. Kayak, wah ini gurunya gimana ya ngajarnya, gurunya begini A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hal yang paling penting juga dalam sebuah pendidikan yaitu sistem di sekolahnya. Mulai yang tadi kalian bilang, itu perpustakawan, orang jaga laboratorium, dan staf administrasi itu sama-sama penting. Karena kalau semuanya teratur, tertata, sama kayak bisnis, ada manajemennya, perencanaannya dengan baik, ya pasti pendidikan itu akan berjalan dengan baik gitu. Asal kita juga harus jalani pakai hati. Gitu ya. Jadi nggak bisa cuma jalan individu, nggak bisa tuh. Sama kayak tadi contoh pertama, rumah sakit dokternya ada tapi nggak ada apoteker. Aduh gimana tuh, siapa yang mau ngurus gitu. Jadi mereka semua punya peran yang penting, nggak bisa kalau cuma jalan individu doang. Jadi harus kerjasama, harus ada manajemennya, harus ada perencanaannya biar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya juga ya, kayak rumah sakit ya, dokter ahli pun membutuhkan perawat, apoteker, dan petugas kebersihan untuk membantunya kan. Iya, benar sekali. Balik lagi, manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti saling membutuhkan. Kayak kalau bilang, saya bisa kok hidup sendiri, atau nggak kayak kita kayak marahan gitu sama pacar, karena aku nggak butuh kamu ya. Nggak boleh dong, kita tetap butuh. Kita pasti suatu saat kita butuh dia. Mungkin dalam keadaan mendesak, tiba-tiba butuh bantuan nih. Sama kayak pendidikan, kayak kita nggak hanya patok pada gurunya, tapi kita lihat sistem pendidikannya gitu. Jadi bukan hanya individunya yang perlu naik level ya, tapi sistemnya juga. Betul sekali, pendekatannya itu yang perlu kita lihat, sistemnya dan lain sebagainya. Itu aja sih, sama-sama penting perannya. Jadi Kak Ellen itu punya solusinya nggak? Ada nggak solusi yang terbesit di dalam pikirannya Kak Ellen kayak gitu? Waduh, solusi ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang solusi yang saya kasih itu kan belum tentu cocok sama situasinya, tapi kita melihat situasi secara luas gitu. Sama kayak studi kasusnya tadi ya, banyak guru-guru yang kadang masih monoton dalam mengajarnya. Yaitu mungkin kita kalau dari saya pribadi, kita bisa berikan workshop atau latihan khusus kepada guru-gurunya. Gimana sih caranya mengajar dengan menarik, dengan orang tuh jadi penasaran, belajar apa ya. Kalau teman-teman pasti kayak, kalau misalnya guru pembawaannya happy, pasti kita dikasih kayak, aduh guru ini lagi. Aku pernah guys, aku tuh punya guru favorit yang dia tuh kalau ngajar tuh lucu banget. Jadi kalau dia masuk tuh nggak ngantuk, kayak aduh dia ngajar nih semangat nih. Nah itu yang perlu kita tunjukkan, kita latih, kita berikan latihan, workshop dan lain sebagainya. Jadi adanya pelatihan agar guru-guru juga bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan juga kreatif. Pasti kalau gurunya happy, siswanya pun pasti happy, dan pendidikannya pasti, pembelajarannya pasti akan berjalan dengan sangat lancar dan baik gitu. Jadi ternyata itu bukan cuma soal guru yang keren saja ya, melainkan harus semua unsur sekolah itu harus berjalan dengan cara beriringan.
benar banget. Kita harus ada kreativitas gitu. Gimana ya caranya biar siswa itu nggak boring. Tapi balik lagi ya teman-teman, kita nggak boleh hanya salahin pihak sistem pendidikannya, tapi kita sebagai siswa juga harus lihat gitu. Misalnya ada nih guru udah berusaha banget nih mau ngajar, tapi siswanya males, kan itu sama aja bohong gitu. Jadi balik lagi, jadi siswa sama guru itu sama-sama harus kerjasama gitu. Kalau kamu mau bener-bener mau belajar ya kamu harus serius, dan gurunya pun begitu akan memberikan pembelajaran yang baik gitu. Pasti perlulah kolaborasi antara siswa dan juga guru, apalagi sekarang ada AI ya. Itulah sebenarnya guys, kalau menurut aku AI itu nggak salah gitu. AI itu bukan sebagai ancaman gitu. Dia bisa jadi ancaman kalau kita nggak bisa berinteraksi, kita nggak bisa mengalir dengan perubahan teknologi sekarang gitu. Apalagi kan teknologi itu nggak bisa berhenti, teknologi itu selalu ada gitu. Kalau misalnya sekarang cari tugas di AI, jujur kalau aku pribadi aku cari tugas di AI, tapi balik lagi gimana caranya supaya bukan AI yang kerja sepenuhnya. Walaupun AI yang kerja, tapi kita tetap harus baca, kita harus bener nggak nih, sesuai nggak nih, kita harus baca-baca. Jangan oke, ChatGPT tolong cari ini dan lain sebagainya, oke sudah kirim, nggak boleh gitu. Harus tetap kita baca lagi, kita cerna supaya membuka pikiran kita juga. Jadi kalau bilang AI gimana ya, nggak apa-apa. Kalau aku pribadi nggak apa-apa, justru kita harus bersosialisasi dengan perubahan teknologi, karena kalau enggak ya kita ketinggalan dong, kita nggak tahu apa-apa nanti, itu juga masalah. Jadi perubahan itu pasti ada, tinggal kita aja yang gimana berbaur dengan perubahan itu. Nah Kak, kalau buat kita yang masih mahasiswa ini bisa ngapain ya Kak? Bisa ngapain aja? Aku juga mahasiswa nih. Banyak kok, kita bisa magang di sekolah. Kalau enggak bisa ikut volunteer. Apa itu namanya? Volunteer itu bagus banget. Aku tuh suka banget ikut volunteer. Kita bisa, walaupun kita mungkin aku nggak terlalu jago nih, tapi aku tahu sedikit-sedikit. Kita bisa memberikan, oh kalau guru tuh ngajarnya gini nih biar seru gitu. Mungkin sambil nyanyi gitu kan, kayak apalagi anak SD kan, kayak 1 ditambah 1 itu kan lucu banget. Jadi kayak semangat nih mau belajar karena seru kan. Nah itu jadi bisa magang, atau enggak kita bisa bantu memanajemen, gimana sih cara manajemen pendidikan yang baik, karena kita pasti belajar tentang pendidikan. Apalagi teman-teman kan dari pendidikan pasti kayak belajar banyak tentang pendidikan. Gimana caranya teman-teman, jangan hanya teman-teman doang yang tahu, tapi orang-orang juga harus tahu. Jadi teman-teman bisa ikut volunteer, itu menurut aku satu-satunya jalan yang gampang banget kita bisa. Karena aku tuh pernah punya teman, dia tuh ikut volunteer di panti asuhan gitu. Jadi dia kayak ngajar anak panti asuhan, walaupun dia kayak masih waktu itu dia tuh masih semester 2, tapi nggak apa-apa kan, pasti ada hal-hal sedikit yang kita tahu. Apalagi sebagai mahasiswa kita harus punya kreativitas gitu, biar nggak boring aja sih. Itu aja. Jadi semua orang ternyata mempunyai peran dalam pendidikan ya, entah itu masyarakat atau bahkan kita sendiri harus punya peran dalam pendidikan itu sendiri. Iya benar banget. Jadi intinya ya guys, kalau kita mau membangun Indonesia emas, kita harus memperbaiki pendidikannya. Karena menurut aku pendidikan itu satu-satunya hal yang sangat penting. Gimana kita perbaiki dulu nih anak-anaknya, kita perbaiki dulu bagaimana cara pikirnya. Seperti yang aku bilang tadi, pendidikan itu bukan hanya kita belajar di kelas 1 tambah 1 2, tapi gimana ya cara ngatasin masalah ini, gimana ya cara kita biar gak banyak masalahnya. Apalagi sekarang jujur bener kan banyak tugas kan, aku dulu banyak banget tugasnya, tapi justru di situ kita dilatih untuk memanajemen waktu kita. Gimana sih caranya biar tugasnya nggak numpuk, oh berarti harus dikerjain nih sekarang gitu. Jadi balik lagi ke kita gitu, kalaupun banyak teori A B C D, kalau kita sendiri aja nggak bisa ya ngapain gitu. Jadi balik lagi ke kita, kalau kita emang mau belajar, kita memang mau berubah, ya pasti jalan itu selalu ada gitu. Nah Kak, aku ada pertanyaan nih. Kak Ellen kan pernah jadi maba juga kan? Pasti dong ya kan, nggak mungkin sekarang bisa sampai semester ini kalau nggak ngelewatin masa maba dulu. Tapi nih Kak, waktu maba pernah nggak sih Kak Ellen stres? Aku penasaran banget loh. Justru maba itu justru maba itu tempatnya stres, kayak aduh kapan nih skripsian. Pernah mikir gitu nggak, kayak aduh mau cepat skripsian. Justru aku tuh pas maba jujur emang agak pusing banget. Pas awal tuh banyak banget tugas, kayak masa transisi kan dari SMA terus tiba-tiba jadi mahasiswa, yang siswa terus tiba-tiba jadi mahasiswa, itu pasti stres banget. Kapan ya, bahkan aku tuh pas awal tuh aku tuh pikirnya aku tuh kuliah di Pinisi gitu. Jadi aku punya cerita lucu. Jadi aku pas masih di kampung, aku tuh udah cari tutorial di TikTok cara naik lift, karena aku nggak tahu ya, kayak
Aku gak pernah naik lift. Jadi aduh kayaknya ini aku kuliah di Pinisi terus aku naik lift, ternyata ada gedung-gedungnya, dan itu yang baru aku tahu, makanya jadi culture shock aku. Ternyata kalau kuliah itu kayak ada gedung-gedungnya tiap jurusan, tiap prodi dan lain sebagainya. Terus kalau masih maba itu sih kita perbanyak untuk memanajemen waktu, gimana waktu untuk main, waktu untuk istirahat, waktu untuk kerja tugas, pasti banyak banget tugas yang numpuk. Dan saran aku ya guys, jangan numpuk tugas. Itu sih menurut aku saran banget. Kalau misalnya kayak kita ada waktu luang, nggak apa-apa kerjain aja satu persatu biar dia cepat selesai, terus nggak numpuk. Karena kalau numpuk itu pasti sudah malas, kayak aduh banyaknya tugasku gitu kan, kayak banyak banget tugasnya gitu. Nah terus kalau maba, aku pas masih maba lumayan sering ikut kegiatan kayak MC, ada dari prodi aku Bispro, Business Project dan lain sebagainya. Pastinya aku maba seru, capek, sama juga agak tertekan gitu. Sebenarnya kalau dari segi tugas aku nggak begitu tertekan, karena tugas itu kan kalau udah dikerjain ya udah selesai. Tapi gimana cara beradaptasi di lingkungan, apalagi aku yang dari desa terus tiba-tiba ke kota, aku aja jarang banget nongkrong. Ini kayaknya kedua kali selama aku 1 tahun di Makassar. Ini baru kedua kalinya aku nongkrong. Pertama itu waktu aku buka puasa bareng, terus aku nongkrong bahkan aku dari kos kayak gimana ya cara pesan makannya, kayak gimana ya pesan minumnya gitu kan, nggak tahu. Dan sekarang ini keduanya selama 1 tahun, jadi benar-benar culture shock aku, kayak oh harus nongkrong ya kan, ternyata mahal banget ya di kafe gitu dan sebagainya. Maklum guys, aku dari desa terus beradaptasi ke kota, itu kan perlu banyak sekali adaptasi gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Gak nyangka banget Kak Ellen selama setahun di sini cuman 2 kali nongki guys. Nah terakhir nih Kak, last question. Ada nggak motivasi atau kata-kata dari Kak Ellen buat kami yang maba ini ataupun para calon pendidik ini? Ada nggak? Kalau aku sih, menurut aku kita harus tetap bawa dengan happy gitu. Kayak banyak tugas. Aku tuh jujur guys, aku tuh tipikal orang yang nggak pernah musuhan sama orang. Aku nggak pernah punya musuh. Kalau orang kayak punya musuh sama musuhin aku, kayak gak apa-apa, temen aku tetap anggap teman gitu. Jadi kalau misalnya kita mau hidup kita damai, ya kita harus berdamai dengan semua orang. Tetap ya legowo aja ngadepin, kayak tetap bahagia, tetap happy. Karena kalau kita happy, pasti ngejalanin semuanya akan sangat mudah dan gampang. Tapi kalau kita kayak mengeluh, pasti akan susah juga ngejalanin sesuatu. Jadi saran dari aku untuk maba itu sih perbanyak kegiatan gitu, karena menurut aku kita tuh nggak boleh cuma belajar dalam kelas, tapi kita harus belajar gimana cara bersosialisasi dengan orang, gimana sih cara dunia luar itu bekerja, karena ya pasti ujung-ujungnya setelah habis dari kuliah kita pasti bakal masuk ke dunia kerja, dimana kita nggak boleh cuma kerja sendiri gitu. Aku pernah belajar di satu pelajaran di kuliah aku, kalau nanti ketika kita udah kerja, kita tuh pasti akan bekerja secara bertim, kita nggak akan kerja sendiri, kita akan kerja sama tim. Makanya itu perlu banget dari sekarang kita harus belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Gimana nih caranya biar orang-orang tuh bisa gampang buat dekat dengan kita, gimana sih caranya biar orang-orang tuh bisa nyaman sama kita gitu kan. Kan ngerasa nggak sih kayak susah banget untuk bergaul sama orang, ada orang yang kayak sifatnya kayak gini yang berbeda sifat. Nah itu justru jadi satu pembelajaran sih buat aku, kayak ya udah ya kalau memang orangnya kayak gitu, kalau aku pribadi ya guys, kalau misalnya aku nggak suka sama orang, aku bakal jauhin. Aku nggak musuhin, tapi aku mikirin kayak diri aku gitu, daripada aku deket sama dia aku kayak sakit hati dan lain sebagainya yang nantinya akan mengganggu aku, mendingan aku jauhin gitu. Dan nggak apa-apa, yang penting kita nggak misalnya kan ada orang kayak ngejelekin kayak dia tuh nggak gini-gini, kalau aku nggak, kayak aku jauhin aja, itu menjadi pribadi aku aja yang jauhin dia. Kalau orang lain mau temenan sama dia nggak apa-apa, mungkin mereka cocok, kalau sama aku mungkin nggak cocok. Nah itu buat kalian, kayak kalau mau berteman, kalau misalnya kalian nggak suka sama dia ya nggak apa-apa, nggak usah musuhan. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kayak oh dia kasih pengaruh buruk nih, ya udah jauhin aja. Itu bagus banget buat diri sendiri, karena menurut aku ya di dunia perkuliahan tuh kalian harus benar-benar perhatikan diri kalian sendiri. Jangan kayak aduh nggak enak nih harus kayak ikut ini, harus jangan no. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak nyaman ya nggak usah. Tapi kalau misalnya saya mau nih tapi kayak ada pertimbangan ini, itu perlu dipertimbangkan lagi. Oh misalnya suka kak ikut ini, kayak kau kan tadi ku dengar ceritanya suka kak naik gunung dan lain sebagainya. Kalau memang kayak dari hatimu kayak suka sekali kak masuk organisasi tentang naik gunung dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, jadi pertimbanganmu aja gitu. Tapi
kalau memang dari kamunya kayaknya nggak bisa deh, ya udah nggak apa-apa gitu. Banyak kok organisasi yang lain yang justru lebih membangun kamu gitu. Dan juga penting banget satu hal guys, dalam dunia pendidikan tuh kita perlu komunikasi. Bagaimana caranya kita memperbaiki cara komunikasi kita, karena ada dosen aku yang bilang bahwa komunikasi itu hal yang sangat penting, investasi yang sangat penting, belajar berkomunikasi. Karena ya guru juga harus, tenaga pendidikan, guru dan lain sebagainya harus tahu cara berkomunikasi yang baik agar sesuatu itu bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu aja sih. Yang penting kita harus tetap semangat. Jadi mahasiswa tuh berat, tapi ingat kita sudah mau skripsi. Wah, tidak terasa ya kita sudah selama ini ngobrolnya, dan selama itu pula ternyata kita sudah mempelajari banyak hal yang bermanfaat dari pembicaraan kita hari ini. Setuju. Hari ini kita banyak membahas mengenai pendidikan ya, dan kita sebagai anak pendidikan juga bisa lebih paham setelah melakukan sesi tadi. Aku juga nggak nyangka sih, ternyata pendidikan juga masuk dalam sudut pandang, bisa masuk dalam sudut pandang manajemen bisnis, administrasi bisnis ya. Ya, karena kan kita di bisnis kayak aku bilang tadi, kita belajar tentang manajemen sumber daya manusia, kita belajar bagaimana sih cara mengambil keputusan yang strategis dalam berbisnis, kita belajar tentang manajemen pemasaran, kita belajar tentang kita belajar lebih banyak belajar tentang manajemen gitu. Sama kayak pendidikan juga harus ada manajemennya, harus ada perencanaannya, gimana sih cara pendidikan yang lebih baik, gimana sih, apa sih yang harus diubah, manajemen seperti apa yang harus diberikan agar kita dapat pendidikan yang baik gitu. Sama-sama ingin memperbaiki, tapi kalau bisnis kan kita mencari profit atau keuntungan seperti yang aku bilang tadi. Tapi dalam bisnis kita juga nggak hanya memikirkan keuntungan, tapi dalam berbisnis kita itu membuat produk untuk mengatasi masalah konsumen. Misalnya konsumen punya masalah apa, nah itu yang kita atasi. Begitupun pendidikan. Tapi kalau pendidikan itu lebih terfokus pada orang-orangnya, gimana caranya kita membangun orang-orang yang lebih baik lagi untuk masa depan, generasi emas gitu. Nah, dan para penonton, mari sekarang kita mendukung pendidikan itu. Kita bisa mulai dari menghargai para pengajar, atau kita juga bisa untuk berbagi ilmu. Apa yang kita miliki itu kita harus saling berbagi, karena kita tuh nggak boleh pelit ilmu kepada seseorang. Jika kita pelit itu, maka kita akan selalu disisakan oleh orang lain. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita udah di penghujung kan ya. Nah, terima kasih banyak buat Kak Ellen. Semoga diundang guys. Jangan lupa nonton ya guys, like, comment, dan subscribe. Nah, ternyata banyak ya sharing-sharing ilmunya untuk hari ini. Videonya itu banyak banget. Semoga banyak banget manfaatnya. Semoga obrolan ini tuh terasa menyenangkan buat kalian semua ya. Ini semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi ya kan. Amin. So, itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang ada di dalam video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Trip Podcast pamit untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bye.